Ya halo adik-adik, selamat datang kembali bersama guru kalian karena Kawa Yamada atau boleh kalian panggil Yamada Sensei. Hari ini kita akan belajar mengenai linear algebra dan kita akan mempelajari namanya metode Gauss hari ini. Gak usah lama-lama, mari kita langsung ke classroom saja. Ya ini yang sama seperti yang waktu linear algebra 1, cuman bedanya ini pakainya HyperOS. Video tentang HyperOS boleh kalian tonton di deskripsi kalau kalian mau nonton. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya sudah, linear algebra kedua, metode Gauss. Salah. Nih, metode namanya Gauss ya. Gauss kayak gini. Nah, ini sebelahku ada catatan nih soalnya. Jadi aku gampangannya ngajari lagi. Ya, ini kita perbesar layarnya dan kemudian ditaruh seperti ini. Oke. Metode Gauss ini itu sebetulnya metode yang cukup gampang kalau kalian sudah cukup paham. Jadi kita akan mencontohkan dengan soal dulu. Ini kita akan pakai seperti ini. L1. L1 itu adalah X minus 3Y minus 2Z sama dengan 6. Kemudian L2 itu adalah 2X minus 4Y minus 3Z sama dengan 8. Kemudian ada L3, yaitu adalah negatif 3X, kemudian tambah 6Y, terus kemudian tambah 8Z sama dengan negatif 5. Nah, ini adalah soal yang akan kita uji cobakan pada hari ini. Nah, metode Gauss itu seperti gampangannya seperti eliminasi sebetulnya. Kalau aku harus bilang seperti ini. Nih, contohnya seperti ini. Kita ambil ini dulu. L1 dengan L2. Nah, kita akan mencoba untuk menghilangkan yang kok hilang? Oh ya, ding, ini X1 dan X2. Yang kita targetkan adalah untuk menghilangkan X yang ini. Oke? Bagaimana caranya? Langsung kita gaskan. Kita pindahkan dulu L1. Itu adalah tadi X tambah 3Y minus 2Z sama dengan 6. Kemudian L2-nya adalah 2X minus 4Y minus 3Z sama dengan 8. Nah, kemudian cara untuk mengeliminasi ini dan kita targetnya adalah X, kita akan mengkalikan X1 dengan dikali 2. Jadi X1 ini kita kalikan 2. Hasilnya sudah pasti. Apa namanya? Oh, sebentar. Jangan kalikan 2. Kalau dikalikan 2 nanti lebih susah. Kita kalinya negatif 2 saja. Biar nanti tinggal di plus saja. Kalau ini misalnya kita kalikan dengan 2 ini hasilnya malah jadi negatif 6. Dan ini adalah negatif 4. Kalau kan misalnya mengurangi seperti itu, hasilnya tidak akan mudah. Ya, tapi kalau kalian mau repot ya silakan coba sendiri saja. Tapi saya tidak mau. Jadi ini dikurangin negatif 2. Jadi ya negatif 2X. Kemudian karena ini dikalikan dengan negatif 2, jadi hasilnya tambah 6Y ya. Kemudian negatif 2 dikali negatif 2 plus 4Z sama dengan negatif 12. Nah, kemudian yang L2 ini tidak usah dikalikan karena ini sudah sama dan targetnya kita adalah 2X ini. Salah. Nah, oke. Dah. Ini sudah. Lalu kita sudah pasti akan melakukan eliminasi. Ini kita tambahkan saja. Kenapa tidak dikurangi? Nah, kalau misalnya kita tambah kurangi ini highlighter. Ini misalnya ya, kita kurangi ini. Kalau negatif 2X terus kemudian jadi negatif 2X, itu hasilnya jadi negatif 4X. Nah, tapi kalau misalnya kita tambah jadi negatif 2X tambah 2X itu hasilnya 0. Nah, itu alasan kenapa tidak semua persamaan tuh harus dikurangi, kadang juga bisa ditambah. Yang penting apa? Yang penting hilang. Jadi ini hasilnya ini 0 ya. Jadi gak usah kita tulis. Negatif plus 4Y tambah negatif 4Y hasilnya adalah 2Y. Kemudian 4Z tambah negatif 3Z yaitu adalah plus Z sama dengan minus 12 tambah 8 yaitu adalah negatif 4. Nah, ini adalah hasil ini L2 ya. Karena yang hilang kok yang hilang. Gimana ya aku bilangnya ya? Tadi kan ini L1 ditambah L2. Jadi ini miliknya
L2. Tapi ini jadinya L2 baru. Jadinya kan boleh bilang new L2 ini. Nah, kemudian kita simpan dulu ini. Kita akan masuk ke persamaan berikutnya, yaitu adalah mengeliminasi antara L1 ini dengan L3. Oke. Bentar, mana ini? Oke. Pertamanya seperti ini. L1. Ini kita copy paste aja. Nah, kemudian L3. L3 ini negatif 3X plus 6Y plus 8Z sama dengan negatif 5. Nah, kita seperti biasa kita akan menghilangkan yang ini. X dulu ini. Caranya bagaimana? Ya benar, sama seperti tadi. Kita akan mengkalikan ini dengan 3. Kenapa 3? Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau negatif 3, itu kalau kalian kurangi malah menjadi negatif 6. Dan sementara, ini jika kalian kurangi ini jadi minus 3Y kurangi 6Y. Kan jadinya malah jadi negatif 9Y toh. Nah, ini malah menambah, coy. Nah, jadi dikalikan 3, mari kita tuliskan hasilnya dulu. Hasilnya ini, dan ini kita geser sedikit supaya tidak terlalu mengganggu. Nah, ini dia. Dikalikan 3, jadinya sama dengan 3X minus 9Y minus 6Z sama dengan 18. Ya. Kemudian yang L3 ini tinggal dikopas saja, karena emang sama. Kok malah hilang? Aduh. Nah, kocak. Nah, oke, tinggal di copy seperti ini dan tulisannya harus dirapikan sedikit. Oke, sudah. Nah, sesudah ini apakah kita mengurangi? Tentu saja tidak. Kita akan menambah kali ini. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan, kalau kalian kurangi, angkanya malah bertambah besar. Jadi, 3X tambah minus 3X sudah pasti kosong. Kemudian, minus 9Y tambah 6Y, hasilnya adalah negatif 3Y. Dan minus 6Z tambah 8Z itu adalah plus 2Z. Dan 18 kurangin 15 itu sama dengan 13. Nah, ini milik siapa? Betul, ini adalah milik L3. Jadi kita tulis new L3. Oke? Kemudian kita akan aduh, pileknya mulai kambuh ini. Ada aku di sini ada di sini. Habis kita sudah menemukan persamaan L2 dan L3 yang baru, kita akan menulis ulang persamaan itu. Nih, tadi yang tidak berubah itu adalah L1 ya. Jadi kita taruh seperti ini. Nah, supaya kalian tidak bingung. Jadi L1-nya tuh tetap sama. X minus 3Y minus 2Z. Z masih jadikan. Nah, 2Z sama dengan 6. Kemudian kita tulis new. Lah kurang. Ya sudahlah, kita tulis N saja lah. Ini NL2 itu adalah 2Y plus Z sama dengan 4. Kemudian NL3 itu adalah negatif 3Y tambah 2Z sama dengan 13. Oke? Kemudian kita akan memproses lebih lagi. Bentar, ini malah jatuh seperti ini. Oke. Mari kita lihat. Saya akan mencontohkan dua cara ya. Ini untuk targetnya kita mencari Z dulu. Nih, dua cara. Misalnya L2. Ayo berdiri sedikit dong. Nah. Bentar, ini kok bukunya sebentar lagi kayaknya mau roboh ini. Oke. Waduh, kok kepalaku mulai ngeblank ini. Ya, sebentar. Bentar, minum saya. Nah, aku contoh yang mudah saja lah. Ini misalnya 3L2 itu 6Y tambah 3Z sama dengan negatif 12. Oke? Terus 2L3
itu adalah negatif 6Y tambah 4Z sama dengan 26. Nah, ini ada contoh yang paling gampang. Karena di catatanku ini sebetulnya malah ada pecahan di sini. Jadi kan sepertinya akan terlalu sulit mempelajarinya. Kalau karena tambah ini sebenarnya sudah pusut kan, aku cukup yakin kan sebenarnya agak pusing. Dan apalagi aku tambah lagi dengan operasi pecahan seperti ini, bisa tepar kalian. Besok masuk rumah sakit semua ini audiensku semua. Ya udah, jadi aku kasih cara yang lebih gampang saja. Nah, ini kan jadi ambil persamaan L2 dan L3 ini, nanti persamaan yang baru ini, kemudian kita eliminasikan Y agar kita mendapatkan Z. Nah, sehabis itu kita akan menambahkan ini. Ini kita hapus dulu. Oh, enggak usah, nggak apa-apa. Ini jadi ditaruh di bagian sini. Aduh, garisnya nggak bagus lagi. Dan ini adalah bagian sini. Ya, kemudian kita tambahkan supaya Y tereliminasi. Jadi hasilnya ini pasti 0. Dan 3 tambah 4Z itu ada 7Z. Lah ini mah jadi 2. Berarti 7Z minus 12 tambah 26. Hasilnya adalah 14. Oke? Jadi Z-nya itu adalah berapa? Z-nya adalah 7 bagi 4, 2. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari tahu. Bentar. Nah, setelah eliminasi ini jadi milik berapa? Ini L3. Oke? Jadi persamaannya jadi seperti apa? Tapi L3 ini jadi lebih baru lagi. Jadi ini N lah. Ntar aku tulis ulang. Sebenarnya aku nggak terlalu saranin kalian sederhanakan ini sekarang sih. Tapi ya gini aja lah, kita main aman saja lah. NL3 atau kalian mau pakai simbolnya juga terserah, tapi dari aku gini aja nggak apa-apa. Ya, kita tulis ulang. L1 nya itu jadi X minus 3 Y minus 2Z sama dengan 6. Kemudian L2 nya adalah 2Y tambah Z sama dengan negatif 4. Dan L3 yang baru, ini N2, kan yang paling baru ini adalah 7Z sama dengan 14. Nah, atau kita seperti ini saja. Sebenarnya ini sudah part pertama sudah selesai sih. Ya, soalnya kan di buku ini diajarinya per part soalnya. Jadi ini adalah part yang pertama. Sebentar aku kasih tanda dulu. Oke, kita kunci dulu jawabannya sampai sini. Kemudian kita harus mencari X, Y, dan Z. Nah, kita sudah pasti mendapatkan Z-nya ini sama dengan 2. Kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita sudah bisa mendapatkan seperti ini. Nah, ini yang kita harus lakukan itu adalah melakukan substitusi supaya kita bisa mendapatkan Y-nya. Nah, ayo kita lakukan substitusi dulu. Mari kita selesaikan soal ini. 2Y tambah 2Z sama dengan 2 berarti substitusi 2 sama dengan negatif 4. Jadi 2Y sama dengan negatif 4, negatif 2. Jadi 2Y sama dengan negatif 6. Jadinya berapa? Betul sekali, negatif 3. Nah, kita mendapatkan Y sekarang. Y sama dengan negatif 3. Sekarang tinggal cari Z-nya. Nah, sekarang yang kita eliminasi itu adalah yang ini. Nah, kita kita tarik lagi. Nah, ke sini agak amburadul sedikit tapi nggak apa-apa. X kurangi, kita sudah ketemu Y yang tadi, jadi negatif 3. Kemudian negatif 2, substitusi dengan 2 lagi, karena kita sudah mendapatkan angka Z dan Y. Sama dengannya 6 ya. Kemudian kita selesaikan, negatif 3 kali negatif 3 jadi plus 9. Kemudian negatif 2 dikalikan 2, itu tetap negatif 4. Ini adalah 6. Nah, jadi X sama dengan berapa? X-nya kacau. Oke, jadi coba saya hitung ulang. Apakah benar? Kali 3 sama dengan 9 minus 2 dikali 4 sama dengan 6. Oke, jadi 6 sebenarnya dari belakang negatif 9 tambah 4. Jadi X-nya berapa? Jadi kayak Z ini. Oke, 6 kurangi 9 itu sudah pasti negatif 3. Dan tambah 4 jadi 1. Jadi X sama dengan 1. Nah, dengan ini kita berhasil menyelesaikan soal ini. Ini mari kita bawa ini ke atas. Oh, sudah di atas ini. Ternyata kita nggak terlalu pakai kebanyakan. Kalau itu copy. Nah, jadi ini
ini adalah jawaban dari soal ini. Jawabannya single. Dan mari kita tes kali ini. Kita testing seperti ini. Pertama kita copy dulu semua persamaannya. Kemudian kita tes satu persatu. Saya minum dulu. Aduh, kelebihan sedikit. Kebanyakan ngomong sih. Ya, yang pertama persamaan yang satu ya. Ini L1 L negatif 1 cuma laka. L1 L1 L2 L3 ya oke. L1 nya X minus 3Y minus 2Z sama dengan 2Z sama dengan 6. Kemudian substitusi X sama dengan 1 minus 3Y substitusi dengan negatif 3 dan minus 2 Z substitusi dengan 2 sama dengan 6. Mari kita hitung. 1 minus 3 kali minus 3 sudah pasti plus 9. Kemudian negatif 4. Hasilnya apakah 6? Coba kita hitung. Jadi 10. Ini 1 tambah 9 itu 10. Kurangi 4. Hasilnya adalah 6. Ya, terbukti. Kemudian untuk L2. Ini L1 ya. Kita kotaki dulu supaya nggak kemana-mana. Nah, L2 itu adalah 2X kurangi 4Y minus 3Z sama dengan 8. Oh ya, aku baru ingat. Ini sebenarnya namanya adalah pembuktian. Atau biasa kalian boleh bilang adalah pengecekan kali kedua. Atau ya kali 2 aja cukup, gak apa-apa. Nah, X-nya kita akan substitusi. X-nya tadi 1 ya. Jadi ini 2, 1. Negatif 4, Y sama dengan negatif 3. Kemudian negatif 3, Z2 sama dengan 8. Oke? 2 kali 1, 2. Ini layarnya aku muncrat ini. Sebentar aku bersihin dulu. Oke. Kurangi. Kok kurangi? Tidak usah kurangi dong. Negatif 4 kali negatif 3. Positif 12. Negatif 3 kali 2. Negatif 6 sama dengan 8. Apakah benar? Mari kita coba cek. 12 kurangi 6. Aduh, kegedean. 6. 2-nya tambahin. Dan ini benar. Hasilnya 8. Jadi untuk persamaan L2 ini terbukti ya. Centang. Dan ini jangan lupa kalian kotaki dulu. Ini opsional tapi saya mau melakukan ini supaya tidak tidak repot-repot. Kemudian L3 itu adalah tidak sama dengan minus 3X tambah 6Y tambah 8Z sama dengan negatif 5. Lalu kita akan melakukan substitusi. Jadi minus 3, 1 tambah 6Y itu sama dengan minus 3 tambah 8Z. Z itu adalah 2. Kemudian negatif 5. Nah, mari kita hitung. Minus 3 kali 1, minus 3. 6 dikali negatif 3, negatif 18. Tambah 8 kali 2, jadi hasilnya 16. Apakah benar minus 5? 5-nya jelek sekali. Minus 5 coba kita lihat. Negatif 18 ditambah 16. Jadi ini adalah negatif 2. Tambah negatif 3, hasilnya benar negatif 5. Dan sekali lagi, ini terbukti. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Kita kotaki dan berikan warna merah, tidak biru hijau lah. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Jadi kita berhasil menyelesaikan soal ini. Ya, jadi juga akhir pembahasan dari pembelajaran kita kali ini. Ya, ini mungkin agak-agak lama sedikit, tapi memang ini soalnya agak-agak sulit sedikit. Jadi ya, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendengar video pembelajaran saya. Saya Kanagawa Yamada, saya pamit undur diri.